Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Ibnu Prabowo dari kelas C, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa, Karawang, tahun 2021. Berikut ini merupakan video aktualisasi nilai Pancasila. Sebelum itu, saya akan lampirkan profil singkat saya. Pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Pancasila ialah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian Pancasila menurut Profesor Dr. Andres Raden Mas Tumenggung Noto Negoro SH. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos, yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Sehingga ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut dapat ditangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Ideologi memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama adalah sebagai dasar, merupakan pangkal tolak asas atau pondasi di atas semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah sebagai pengarah, merupakan pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang. Yang ketiga adalah sebagai tujuan, merupakan semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pelaksanaan ideologi Pancasila. Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional diantaranya adalah kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Selanjutnya adalah aktualisasi 5 sila Pancasila. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber pertama saya. Sebelum melanjutkan ke sesi wawancara, berikut saya lampirkan profil singkat tentang narasumber yang pertama. Baiklah, Ibu sudah siap dengan wawancaranya? Insya Allah.
Saya akan memberikan 3 pertanyaan ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu pahami mengenai aktualisasi nilai Pancasila? Menurut Ibu, aktualisasi itu kan suatu penerapan ya atau implementasi. Kalau aktualisasi Pancasila berarti kita mengaktualisasikan diri bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya ada yang dilakukan secara pribadi ataupun sebagai warga negara tentunya ya, sebagai individu, ataupun dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga-lembaga negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya. Aktualisasinya itu terlihat ya, jadi bukan hanya Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara dan pandangan hidup semata, tetapi yang perlu dilakukan di sini adalah bagaimana menerapkannya. Itu menurut Ibu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pendapat Ibu, bagaimana pentingnya aktualisasi nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia? Masyarakat itu sendiri sudah sepatutnya bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Di sini pentingnya ya pengamalan dari masyarakat itu ini akan menguatkan negara ya, atau dapat dikatakan bahwa Pancasila itu kan pondasinya ya, pondasi negara Indonesia. Jadi jika pondasi itu kuat, maka negara ini akan menjadi kuat. Dan tentunya masyarakat dalam hal ini harus benar-benar mengamalkan nilai-nilai dari sila pertama ya. Misalnya kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, berarti kan itu adalah aktualisasi sila pertama ya. Kemudian bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat menghargai persamaan derajat, yaitu aktualisasi sila kedua, dan seterusnya ya, persatuan, nilai kerjasama, kegotong royongan, musyawarah dan sebagainya. Oleh karena itu memang dibutuhkan kesadaran dari tiap masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari, karena memang dari kehidupan sehari-hari inilah ya bisa melahirkan suatu masyarakat yang benar-benar bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu secara murni dan konsekuen. Jadi itu menurut saya. Selanjutnya, bagaimana bentuk aktualisasi nilai Pancasila dalam menjalankan profesi Ibu, yaitu sebagai seorang guru? Melalui lembaga pendidikan kan itu bisa ditanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para siswa ya. Tentunya dalam kurikulum sekolah pun ada mata pelajaran PKN. Kebetulan kan Ibu yang mengajar pendidikan kewarganegaraan. Nah, dari sinilah Ibu mencoba untuk memberikan mungkin lebih kepada contoh ya atau teladan ya. Jadi sebenarnya menurut Ibu sih bukan hanya guru PKN saja yang bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila. Guru agama pun misalnya melalui pendidikan religius kepada anak-anak itu kan artinya menanamkan nilai sila yang pertama ya. Dan juga yang lainnya juga dengan contoh dan teladan yang diberikan oleh guru ya, untuk namanya juga guru digugu dan ditiru. Jadi dengan contoh keteladanan, pembiasaan ya, bimbingan kepada para siswa itu diharapkan akan terbentuk siswa yang mengaktualisasikan dirinya dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti akan lahir generasi yang bermoral tinggi ya, berperilaku yang baik ya, kemudian berakhlak mulia. Itu saja yang gue sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktu. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua saya. Sebelum lanjut ke sesi wawancara, berikut saya lampirkan profil singkat tentang narasumber yang kedua. Baiklah, Bapak sudah siap untuk diwawancara? Iya, baik, kita bisa mulai. Langsung saja saya akan ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Bapak pahami mengenai aktualisasi nilai Pancasila? Aktualisasi Pancasila itu ada dua konsep ya.
secara objektif dan subjektif. Di mana aktualisasi Pancasila secara objektif itu dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ya, maupun pada semua bidang kenegaraan yang lain. Yang kedua, aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara subjektif dimaksudkan sebagai upaya merealisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang di Indonesia. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pentingnya aktualisasi nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia? Di dalam mengaktualisasi nilai Pancasila, sangat mungkin ditemukan adanya masalah, ya, yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Itu sangat jelas sekali, apalagi dalam kondisi kita yang saat seperti ini, ya. Kebanyakan terutama para pemimpin-pemimpin yang sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila, ya. Untuk itu, solusi terbaik untuk mengatasi persoalan kebangsaan adalah dengan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Itu beberapa cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini. Yang pertama yaitu membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa, bernegara secara terus-menerus dan aktual. Yang kedua, aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga, aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal yaitu pejabat negara maupun informal seperti tokoh masyarakat, ya. Jadi masyarakat itu akan baik bila mana pemimpinnya di setiap segi sendi kehidupan itu memiliki jiwa Pancasila, ya, karena secara langsung pemimpin itu akan memberikan contoh kepada masyarakat, ya, seperti itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, ya Pak. Bagaimana bentuk nilai aktualisasi Pancasila dalam menjalankan profesi Bapak, yaitu sebagai seorang guru? Baik, sebagai seorang guru, bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pendidik, ya, adalah guru, yaitu pemimpin pendidikan, yang dalam konteks pembelajaran di sekolah adalah para guru. Sedangkan dalam konteks pendidikan informal adalah orang tua. Melalui proses sosialisasi, para peserta didik akan belajar tentang sikap dan perilaku yang relevan dengan lingkungan sosial budaya dari orang tua, guru, teman sebaya, dan tokoh masyarakat. Nah, kita sebagai guru secara tidak langsung dalam bersikap bertindak tentunya semua itu harus bersumber pada norma-norma Pancasila tentunya, ya. Maka para peserta didik pun akan mengikuti sesuai yang ditampilkan oleh guru, di mana sekolah itu adalah merupakan rumah kedua dari siswa, ya. Rumah kedua dari siswa, rumah pertama adalah rumah dengan orang tua, rumah keduanya adalah di sekolah. Jadi anak itu mengalami pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Demikian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah bersedia untuk diwawancara, dan juga terima kasih atas waktu.
Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber ketiga saya. Sebelum masuk ke sesi wawancara, akan saya tampilkan profil singkat dari narasumber kita. Baiklah, saya akan memberikan 3 pertanyaan mengenai aktualisasi nilai Pancasila. Sudah siap, Kak? Ya, siap. Insya Allah siap. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Apa yang Anda pahami mengenai aktualisasi nilai Pancasila? Aktualisasi nilai Pancasila berarti ini ya, mengimplementasikan atau merealisasikan dalam bentuk tindakan atau perbuatan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan berbangsa maupun bernegara. Ini seperti itu, Farhan, aktualisasi nilai Pancasila. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Menurut pendapat Anda, bagaimana pentingnya aktualisasi nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia? Pentingnya, sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui bahwasanya Pancasila adalah dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka aktualisasi Pancasila ini haruslah menjadi kewajiban ya, seharusnya, supaya fungsi dari Pancasila untuk sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara itu tetap relevan gitu. Terus juga supaya loyalitas masyarakat terhadap Pancasila ini tetap terjaga, seperti itu, Farhan. Saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Ya, oke. Menurut Anda, bagaimana bentuk aktualisasi nilai Pancasila yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa? Aktualisasi Pancasila yang dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin akan aku bedah per sila aja kali ya, biar lebih gampang juga. Kalau sila pertama, mungkin ketuhanan yang Maha Esa itu kita memiliki sifat toleran. Karena sebagai mahasiswa kan pasti menemui banyak orang dari berbagai latar belakang agama, terutama dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Jadi kita harus memiliki sikap yang toleran gitu terhadap agama lain, seperti itu. Untuk sila kemanusiaan sendiri, mungkin sebagai mahasiswa kita bisa mengikuti volunteer atau melakukan aksi galang dana atau aksi-aksi kemanusiaan lain untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana misalnya, atau untuk masyarakat yang kurang mampu, dirasa kurang mampu, seperti itu. Untuk sila ketiga, persatuan, itu kita menjunjung tinggi keberagaman kali ya. Jadi kita mahasiswa pasti akan menemukan orang dari latar belakang selain agama tadi. Kita akan menemukan teman-teman kita dari latar belakang suku dan ras yang berbeda. Maka kita tidak seharusnya kita untuk membeda-bedakan perlakuan kita berdasarkan suku dan ras tersebut. Untuk sila keempat itu nilai-nilainya salah satunya setahu saya ada musyawarah dan mufakat. Jadi kalau di mahasiswa sendiri, misalnya dalam organisasi katakanlah, kalau di organisasi itu ketika mengambil kebijakan atau mengambil keputusan itu pasti didasarkan pada musyawarah. Jadi enggak dari ketua, hanya ketua dan wakil, tapi berdasarkan musyawarah antar ketua bidang, ketua divisi, atau bersama dengan anggota organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut. Seperti itu. Untuk keadilan sendiri, kalau mahasiswa mungkin saya belum menemukan ya kalau keadilan. Cuman kalau di lingkup kampus sendiri kita bisa menemukan kok bahwasanya kalau di kampus saya itu ada namanya penggolongan UKT bagi mahasiswa. Jadi ada UKT 1 untuk mahasiswa yang memiliki perekonomian yang kurang mampu sampai mahasiswa yang memiliki ekonomi yang cukup baik di UKT golongan 7. Tapi meskipun demikian, meskipun nominal yang dibayarkan berbeda, tapi kita sebagai mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan atau mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama, seperti itu. Jadi menurut aku itu termasuk salah satu keadilan dalam hal pendidikan, seperti itu, Farhan. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya, Kak.